Izin saya merekam. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih Selamat sore Pak. sudah bergabung. Selamat sore Ya, Pak. tadi sempat kita tertunda 1 jam ya karena kondisi di tempat kita, termasuk di tempat saya sekarang ini lagi listrik masih mati nih. Tetapi semoga 90 menit ke depan kita bisa menyelesaikan sesi kita. Oke, Ibu Sun juga sudah mulai ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya masih bisa bersama Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu masih sehat-sehat, tetap semangat. Kita kembali bertemu di ruang kolaborasi modul 2.3. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan doa. Mohon kesediaan Pak Joni untuk membuka kegiatan kita dengan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita membukanya dengan doa. Izinkan saya membawakan doa ini dengan tata cara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam sesi praktek kucing hari ini. Kami mohon agar Engkau menyertai kami di sepanjang sesi ini untuk memberikan bimbingan dan inspirasi agar kami dapat belajar dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu menerima setiap pengetahuan dan pengalaman baru. Kami serahkan segala upaya, usaha, dan niat baik kami ke dalam tangan-Mu. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak Joni yang telah membuka kegiatan kita dengan doa. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan satu informasi penting. Kemarin itu Bapak Ibu harusnya kan kita melaksanakan rukol, tetapi kemarin semua guru penggerak di Kabupaten Manggarai Barat itu diundang oleh dinas untuk melakukan rakor. Ada beberapa rekomendasi kegiatan yang telah dihasilkan bersama yang akan dilaksanakan tahun 2025 akan datang. Nah, dalam waktu dekat ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah dapat informasinya, dinas akan menyelenggarakan apresiasi terhadap guru-guru yang telah melaksanakan inovasi pembelajarannya. Karena itu harapan saya dari kelas ini juga ada Bapak Ibu guru yang terlibat untuk mengikuti inovasi. Lumayan Bapak Ibu ini penghargaan. Ada nanti yang juara itu akan mendapat apresiasi dari dinas. Bapak Ibu nanti saya akan bagikan juknis ya. Lalu pendaftarannya kan baru mulai tanggal 1. Bapak Ibu tentu punya praktik baik ya. Praktik baik yang merupakan inovasi yang Bapak Ibu lakukan selama ini di kelas. Kalau boleh itu diceritakan, dibagikan kepada orang lain. Siapa tahu praktik baik Bapak Ibu itu bermanfaat ya. Bermanfaat dan bisa nanti mengikuti apresiasi guru inovatif ini. Ada dua hal yang Bapak Ibu nanti akan lakukan. Pertama, Bapak Ibu akan menuliskan praktik baik Bapak Ibu dalam bentuk esai. Nanti ketentuan alur yang akan digunakan dalam menulis esai nanti Bapak Ibu akan baca di Juknis. Kemudian yang kedua Bapak Ibu visualisasikan ya praktik baik atau naskah yang Bapak Ibu tulis itu dalam bentuk video. Ya, Bapak Ibu bisa menceritakan, syukur kalau Bapak Ibu punya dokumentasi kegiatan-kegiatan video kah, foto kah, kegiatan-kegiatan inovasi yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Tapi fokus kita ke soal literasi ya. Apakah numerasi, literasi budaya dan segala macam nanti disesuaikan dengan juknis. Siapa tahu Bapak Ibu misalnya kepala sekolah bisa punya program di sekolah untuk meningkatkan literasi di sekolah apa? Silakan diceritakan. Bapak Ibu guru mungkin punya praktik baik bagaimana meningkatkan literasi di sekolahnya masing-masing.
Sambil nanti mungkin Bapak Ibu, saya juga akan bagikan praktik baik yang pernah dilakukan ya. Kalau Ibu LD, saya yakin nanti pasti akan banyak dapat cerita praktik baik dari teman di sekolah, termasuk dari mungkin dari Pak Arjo ya bisa ditanyakan terkait dengan pelaksanaan inovasi ini. Harapan saya Bapak Ibu karena diberi ruang sepenuhnya kepada siapa saja guru di Manggarai Barat. Kebetulan di sini kan semua SD, jenjang SD dan SMP ya, tidak ada yang jenjang SMA. Silakan itu yang TK boleh, SD, SMP. Pendaftarannya nanti Bapak Ibu nanti akan resmi dimulai tanggal 1, linknya nanti akan juga disertakan. Itu informasi penting ya, sekali lagi yang punya praktik baik, apakah itu kebijakan yang menyangkut Bapak Ibu kepala sekolahnya, program, juga mungkin guru-gurunya juga punya pengalaman praktik baik yang bisa dibagikan. Tuh. Ini informasi awal ya, sebelum kita mulai. Baik, Bapak Ibu, kalau nanti dibutuhkan komunikasi terkait ini bisa dikomunikasikan. Mungkin ada hal yang membingungkan, saya siap membantu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke rukol kita hari ini. Izin saya presentasikan. Bapak Ibu, senang sekali rasanya hari ini saya menjumpai Bapak Ibu walaupun cuaca mungkin kurang bersahabat dengan kita. Kita tadi sempat tunda kegiatan kita karena hujan lebat dan angin kencang. Hari ini kembali kita bertemu di ruang kolaborasi sesi 2 untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu, waktu kita memang tidak banyak, tidak lama, tidak selama yang pada rukol sebelumnya ya. Bayangkan rukol sesi 1 kita 3 jam. Hari ini Bapak Ibu kita 90 menit saja untuk melakukan praktik coaching. Bapak Ibu sudah dilatih di sesi 1. Kali ini Bapak Ibu coba lakukan itu dan direkam. Ya. Kemudian hasil rekamannya nanti Bapak Ibu bisa diunggah di LMS-nya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan bantu ya. Mungkin syukur kalau ada Bapak Ibu yang bisa merekam sendiri. Tetapi kalau tidak nanti saya akan bantu merekam dan hasil rekamannya itu saya akan kirimkan ke Bapak Ibu. Ya, setiap kita ini kan ada sudah dibagi berdasarkan kelompok. Gitu. Baik Bapak Ibu kita lanjut terkait dengan identitas modul yang masih sama waktu kita sesi 1 ya Bapak Ibu kita masih berada di modul 2. Modul sekarang kita fokus di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ya. Jam pelajaran kita hanya 90 menit, 2 jam pelajaran. Tetapi yang saya ingin kembali sampaikan pada kesempatan ini adalah capaian yang harus Bapak Ibu bisa lakukan, terutama capaian khusus dari modul ini. Setelah Bapak Ibu mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun yang ingin diharapkan dicapai oleh Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini, yang pertama, Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep kucing secara umum. Nah, dieksplorasi konsep, lalu di review materi di sesi 1 Bapak Ibu sudah kembali disampaikan seperti apa konsep coaching itu secara umum. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan bisa membedakan antara coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Juga Bapak Ibu dari posisi tujuan ya, dari segi tujuannya juga sudah disampaikan. Yang berikut Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi dan orang lain. Nah, Bapak Ibu di diskusi kita di sesi 1 ya, jadi kita melihat betapa pentingnya konsep coaching dalam dunia pendidikan karena sama-sama memiliki tujuan untuk menuntun. Pendidikan kita tujuannya menuntun tumbuh kembangnya anak, sementara coaching juga sama ya. Karena itu Bapak Ibu dieksplorasi konsep dan di sesi 1 kemarin kita sudah sampaikan bahwa penting bagi seorang guru untuk memiliki keterampilan coaching. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan. Lalu yang kelima juga bisa menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam memberdayakan, kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir
dan prinsip kucing dalam supervisi akademik. Nah, nanti dalam tugas selanjutnya tentu Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan praktik bagaimana Bapak Ibu melakukan kucing dalam kaitannya dengan supervisi akademik. Juga Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara kucing, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam memberdayakan rekan sejawat. Bapak Ibu juga diharapkan bisa melakukan percakapan kucing dengan alur tirta. Nah, di sesi satu tentu Bapak Ibu sudah dilatih ya. Lalu kemarin saya minta kalau boleh latihannya itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang supaya Bapak Ibu bisa terampil melakukan percakapan kucing. Kemudian mempraktikkan 3 kompetensi inti kucing. Yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pahami betul alur itu, seperti apa pertanyaan yang berbobot. Saya yakin kita sudah belajar bersama terkait itu. Lalu Bapak Ibu juga diharapkan bisa menjelaskan jalannya percakapan kucing dalam membuat rencana. Ini menjadi penting Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual, bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan percakapan kucing dalam membuat rencana, kemudian melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Kemudian memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Ya, kita sudah diskusikan bersama terkait dengan bagaimana memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Yang terakhir Bapak Ibu, capaian khusus dari modul ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir kucing. Ini harapan yang Bapak Ibu bisa lakukan nanti setelah mempelajari modul ini. Berikutnya Bapak Ibu, agenda kegiatan kita masih sama. Tujuan pembelajaran dari sesi kita, dari alur kita hari ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan kucing tirta dengan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Di sini ada 2 kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan nanti. Pertama, praktek itu alur percakapan kucing dengan alur tirta, kemudian refleksikan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ya. Di sesi 1 Bapak Ibu sudah menulis lembar refleksi, tetapi kali ini setelah nanti Bapak Ibu melakukan praktik dengan rekannya, Bapak Ibu juga melakukan refleksi dan menyampaikan itu di hadapan teman di kelompoknya masing-masing. Ini tujuan pembelajaran. Skenario kita Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan. Waktu kita memang 90 menit, hampir 1 jam, 60 menitnya itu Bapak Ibu melakukan praktik kucing. Itu nanti 30 menit, silakan disesuaikan, itu berarti maksimal 15 menit untuk 1 orang. Kemudian Bapak Ibu mengisi lembar refleksi diri kucing seperti kemarin di sesi 1, dan saya yakin lembar refleksi itu sudah ada pada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti secara bergantian juga menyampaikan hasil refleksi diri kucing. Nanti 10 menit karena ada 2 orang itu silakan bergantian menyampaikan hasil refleksi diri ya. Apa yang sudah baik seperti di lembar refleksi diri yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Yang perlu dipertahankan, yang perlu diperbaiki lagi atau yang perlu ditingkatkan lagi seperti apa. Kemudian nanti kita kembali ke main room untuk nanti diskusi ini Bapak Ibu akan lakukan di breakout room ya. Akan dilakukan di breakout room, kemudian nanti akan direkam setiap kelompok. Setelah selesai nanti waktu 1 jam kita akan kembali untuk melakukan kegiatan penutup. Ini alur kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, walaupun ini nanti ini kan praktik Bapak Ibu melakukan coachingnya. Namanya coaching itu nanti berarti ada yang sebagai coach dan sebagai coachee. Supaya juga tetap berjalan dengan baik, maka kesepakatan 6 kesepakatan ini sebaiknya kita perlu jaga, kita perlu perhatikan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Tentu pendapat dalam hal ini nanti ketika coachee menyampaikan pendapatnya atau ketika Bapak Ibu menyampaikan refleksi, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka
peserta yang lain mendengarkan. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya seperti apa coach, siapa yang lebih banyak berbicara, apakah coach atau coachee. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini terkait kesepakatan kita, saya yakin tidak ada hal yang sulit dan bukan hal yang baru bagi kita. Bapak Ibu, kita melakukan praktik kucing ya Bapak Ibu, nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Pertama Bapak Ibu yang akan dilakukan adalah Bapak Ibu melakukan praktik kucing dengan model alur tirta. Nah, Bapak Ibu sudah latihan dan bahkan kemarin saya minta di terakhir kalau boleh latihannya dilakukan lagi di luar jadwal kita supaya Bapak Ibu benar-benar bisa terampil. Nah, hari ini tidak ada lagi latihan ya. Tidak ada lagi latihan, kita langsung praktikkan itu dan direkam. Nah, hasil rekaman itu nanti akan diunggah di tugasnya Bapak Ibu. Kemudian praktik kucing dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Mungkin karena jumlah kita nanti ada satu kelompok yang memang mau terima harus 3 ya, tetapi waktunya tetap sama itu disesuaikan. Kemudian topik yang dibahas bebas, bebas Bapak Ibu. Masing-masing CGP melaksanakan praktik kucing maksimal selama 15 menit. Kemudian praktik kucing dilaksanakan di breakout room. Kecuali nanti kelompok 1 dia tetap berada di main room, tetap berada di main room. Kelompok 2 dan 3 nanti linknya akan saya kirim. Oke. Pembagian kelompoknya Bapak Ibu masih sama ya, masih sama dengan yang kemarin. Tetapi karena kemarin Pak Maksi ya belum ini, nanti saya dapat informasi Pak Maksi nanti berada di kelompoknya kelompok 2 kan ya. Ya, Silakan kelompok 2 nanti Bapak. disesuaikan. Oke. Oke. Oke, Pak Maksi nanti berarti kelompok 2 ada 3 orang. Kelompok 1 Ibu Cica dan Ibu Eldis, kelompok 2 Pak Joni, Pak Maksi, Pak Stefan, kemudian kelompok 3 Pak Boni dengan Ibu Sun. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga perlu menyampaikan ini ya, lembar refleksi saya yakin ada di Bapak Ibu. Nanti lembar refleksi ini Bapak Ibu silakan diisi tetap di breakout room ya. Di breakout room. Setelah nanti mengisi ini Bapak Ibu menyampaikan. Tadi di Bapak Ibu perhatikan di kegiatan, maka ada 3 aktivitas nanti yang Bapak Ibu lakukan di breakout room. Pertama, melakukan praktek kucing selama 30 menit. Kemudian 10 menitnya Bapak Ibu isi ini refleksi. Kemudian 20 menitnya Bapak Ibu menyampaikan refleksi itu bersama teman. Ya, silakan bergantian. Kalau yang 3 orang nanti silakan gantian menyampaikan refleksinya itu. Dan itu satu paket rekaman. Dan ini mulai praktek kucing, kemudian menulis, mengisi refleksi diri, dan yang terakhir menyampaikan hasil refleksi. Itu nanti satu paket rekaman yang nanti akan diunggah di LMS-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini dia, oh ya sorry ini kembali ke atas. Nah, Bapak Ibu juga perlu ketahui rubrik yang nanti dasar untuk menilai rekaman atau tugasnya Bapak Ibu yang nanti akan diunggah di LMS ya. Bagaimana Bapak Ibu mendengarkan aktif ya. Bapak Ibu sudah tahu seperti apa menjadi coach ya. Kemudian pertanyaan yang berbobot yang disampaikan seperti apa. Kemudian juga memberdayakan coach. Ini rubrik Bapak Ibu di LMS juga ini sudah disiapkan. Baik Bapak Ibu mungkin itu saja eh, terkait dengan praktek kucing hari ini. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum Bapak Ibu berada dalam kelompok masing-masing. Ibu Elis bisa mendengar suara kami? Halo Ibu Elis. Oke, eh, kalau begitu kondisinya, kayaknya Ibu Eldis dengan Ibu Cica nanti mengalami kesulitan. Kita tukar ya, yang di kelompok 1 di main room, itu kelompoknya Pak Joni, Pak Maksi, dan Pak Stefan. Ya,
Pak Stefan bisa nanti tetap berada di main room ya. Jadi kita tukar ini kelompok satu. Oke, siap Pak Fajil, siap. Oke, kelompok duanya Ibu Cica sama Ibu Eldis. Ibu Cica berada di kelompok dua nanti ya. Oke, oke baik. Supaya main roomnya tidak sepi dan tidak kosong. Baik, izin saya copy link untuk yang kelompok dua dan kelompok tiga. Ini untuk kelompok dua. Nanti Bapak Ibu akan dimulai ketika Bapak Ibu melihat ini sudah direkam ya. Sedangkan untuk kelompok satu memang Pak Stefan, Pak Joni dengan Pak Maksi mau tidak mau nanti video yang saya kirim ini kan nanti penuh ya. Video sesi kita. Nanti diedit saja dipotong. Ambil saja yang ketika kelompoknya melakukan praktik kucing. Oke, Pak. Dimulai nanti dihilangkan di bagian depannya, kemudian nanti di bagian akhir di main room itu silakan dipotong ya. Silakan dipotong, disesuaikan dengan kebutuhan unggahan tugasnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah saya kirimkan di room chat. Pak Fasil, berarti Pak Fasil nanti yang rekam kami punya di kelompok satu ini Pak Fasil. Ya, kalau kelompok 1 ini kan masih proses rekam ini. Oh ya. Sampai berakhirnya kegiatan kita ini masih diproses. Kelompok 2 juga kalau sudah bergabung silakan. Kelompok 2 Ibu Cica sama Ibu Eldis. Kalau boleh Ibu Cica copy dia punya linknya. Siapa tahu nanti Ibu Eldis kesulitan. Ya, copy linknya nanti dikirimkan ke Ibu Eldis. Iya Pak, ya. Oke. Nanti disesuaikan. Saya mulai rekam saja untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau kelompok 1 ini kan sudah aman. Kelompok 2 dan kelompok 3 saya mulai tidak mulai saya tetap rekam. Nanti silakan diedit lagi rekamannya supaya ini ya. Oke. Baik, silakan dimulai Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu 1 jam ya dari sekarang. Kalau sekarang 16.37 berarti nanti selesainya 17.37 untuk melakukan praktik. Setelah itu nanti saya akan arahkan untuk kembali ke main room. Oke. Baik, silakan Ibu Cica. Oke, sudah berada di main room. Copy ya linknya. Pak Boni juga silakan copy linknya. Kelompok 1 silakan dimulai. Siapa dulu melakukan kucing terhadap siapa silakan. Oke, silakan. Baik Pak Fasil, terima kasih. Gimana Pak Joni? Kita mulai sudah Pak Joni? Siap Pak Ivan. Oke, mulai Pak Ivan, silakan. Oke, berarti saya dulu yang menjadi coach, kemudian nanti Pak Joni coaching, kemudian untuk Pak Max-nya Ya. coaching, yang Pak Joni jadi apanya? Jadi coach ya. Iya, ya. Kemudian saya nanti coachingnya, Oke, akhirnya listriknya nyala ini. lalu Pak Max nanti yang apa? Yang jadi coach, ya. Ya, oke Pak Ivan. Oke. Baik. Kita mulai sudah. Oke. Oke, bisa dimulai Pak Ivan. Oke, selamat sore Pak Joni, apa kabar? Selamat sore juga Pak Ivan, kabar baik. Bagaimana dengan Pak Ivan sendiri kabarnya ini? Kabar baik juga Pak Joni. Senang sekali hari ini bisa bercakap-cakap dengan Pak Joni. Pak Joni, saya melihat bahwa Pak Joni ini kurang bersemangat ya, kurang bersemangat. Saya lihat macam ada pikiran, ada beban yang ada dalam pikirannya. Mungkin bisa diceritakan Pak Joni. Siapa tahu bisa diselesaikan, bisa dicarikan solusinya Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Ivan. Jadi betul sekali apa yang diamati oleh Pak Ivan kepada saya akhir-akhir ini itu karena saya ini kurang bersemangat selama ini. Kenapa saya kurang bersemangat atau merasa galau? Karena ada beberapa orang siswa di kelas saya itu. Ada satu siswa itu yang sering mengganggu temannya pada saat berdiskusi. Kemudian ada juga 2 orang lagi malas datang ke sekolah itu Pak. Mereka itu tidak sering hadir ke sekolah.
pada saat pembelajaran saya. Itulah yang membuat saya merasa agak galau, agak bingung. Kemudian saya terus memikirkan itu dengan cara apa mereka ini saya terapkan metode seperti apa supaya anak yang satu ini tidak mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Kemudian yang dua orang ini supaya mereka itu sering datang ke sekolah begitu Pak Ivan. Oh, begitu Lah ceritanya. yang membuat Padahal saya itu ini, merasa ya, agak bingung. iya, padahal Pak Joni ini menyimpan beban karena tugas tugas sebagai guru di kelas di sekolah ini. Saya pikir tadi ada masalah lain begitu. Luar biasa ya Pak Joni. Pak Joni ini guru yang sangat bertanggung jawab karena dia eh, memikirkan bagaimana dengan perilaku siswa di kelas. Lalu Pak Joni tadi mengeluh ada siswa yang perilakunya itu tidak terlalu baik di kelasnya. Lalu Pak Joni sendiri punya keinginan seperti apa siswa yang ada di sekolah Pak Joni? Seperti apa keinginan Pak Joni untuk siswa-siswinya? Jadi keinginan saya Pak Evan yang pertama itu supaya siswa yang tidak sering datang ke sekolah itu meningkatkan kesadarannya agar mereka itu sering datang ke sekolah. Terus penting juga bahwa dengan kehadiran yang sering dengan kehadiran yang sering ke sekolah itu membuat prestasi akademiknya itu menjadi lebih meningkat. Kemudian juga pembentukan karakternya menjadi baik. Kemudian kedepannya itu saya mempunyai keinginan atau langkah-langkah yang sudah saya pikirkan Pak untuk metodenya sehingga anak-anak ini rajin ke sekolah dan ada anak yang satu lagi tadi tidak mengganggu temannya saat pembelajaran, terutama pada saat berdiskusi dalam kelompoknya itu. Begitu Pak Ivan. Jadi keinginan saya itu supaya anak-anak ini rajin ke sekolah, kemudian satu anak lagi itu tidak lagi mengganggu temannya pada saat berdiskusi. Seperti itu. Oke Pak Joni, terima kasih untuk ceritanya. Kalau boleh tahu Pak Joni, Pak Joni ini mengajar di kelas berapa ya Pak Joni? Jadi saya mengajar di kelas 9A dan 9B itu Pak. Ada dua orang siswa di kelas 9A itu yang malas datang ke sekolah. Kemudian ada satu orang siswa di kelas B itu yang suka mengganggu atau suka jahil dengan temannya. Pak Terutama Joni, pada Pak saat Joni, mohon maaf Pak Joni, mohon maaf saya potong sedikit. Kalau bisa Pak Maksi dengan Pak Boni ini kelompok kelompok tersendiri saja. Kebetulan Ibu Sun juga agak kesulitan. Ini kan supaya cepat ini, supaya tidak lama nanti di kelompok satu. Pak Maksi dengan Pak Boni satu kelompok. Silakan di kelompok tiga. Ya, silakan Pak Maksi dengan Pak Boni. Silakan. Lanjut Pak Joni, maaf. jadi seperti itu tadi Pak supaya anak-anak yang tidak sering ke sekolah ini saya sadarkan dengan memberikan arahan, kemudian memberikan bimbingan dan tuntunan khusus kepada mereka itu. Seperti itu yang saya lakukan mungkin di beberapa hari ke depan ini, begitu Pak Evan. Oh begitu ya Pak Boni. Jadi Pak Joni, Pak Joni punya keinginan tadi bahwa siswa-siswinya itu rajin datang sekolah, kemudian satunya tadi itu harus tertib, tidak mengganggu teman-temannya. Luar biasa sekali keinginan dari Pak Joni sebagai seorang guru uh, yang punya cita-cita seperti itu. Lalu Pak Joni, seperti apa seperti apa kolaborasi atau kerjasama Pak Joni dengan rekan-rekan guru atau pihak-pihak lain di sekolah untuk mengatasi hal-hal ini? Apakah sudah ada kerjasama atau membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain yang sudah Pak Joni lakukan di sekolah tersebut? Jadi kolaborasi yang saya lakukan itu Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah agar kami selalu mengingatkan anak-anak yang malas datang ke sekolah, kemudian yang sering mengganggu temannya itu
bukan hanya saya saja, tetapi teman-teman saya juga saya ingatkan agar kita sama-sama memperhatikan anak ini supaya kita di sekolah itu selalu bekerja sama untuk memperhatikan mereka ini. Kemudian yang kedua, Pak Evan, saya juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua dari peserta didik yang bermasalah ini. Jadi saya bangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, kemudian berbicara dengan baik, agar mereka juga harus memantau perkembangan, kemudian belajar mereka di rumah. Jadi bukan hanya guru saja, memang guru itu adalah orang tua mereka di sekolah. Tetapi yang pertama dan utama itu adalah pendidikan di dalam keluarganya. Jadi saya memberikan pengertian seperti itu kepada orang tua dari anak-anak ini yang sering tidak datang sekolah, kemudian yang satu lagi tadi ini sering mengganggu temannya pada saat berdiskusi dalam kelompok ini. Begitu Pak Evan. Oke, Pak Maksi, Pak Joni, padahal sudah melakukan kerjasama dengan rekan guru, kemudian juga sudah melakukan kerjasama dengan orang tua. Lalu setelah dilakukan kerjasama seperti itu, Pak Joni, seperti apa hasilnya? Jadi hasilnya siswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi, terutama yang sering mengganggu temannya tadi. Kemudian dia mampu menjaga kedisiplinan dalam proses diskusi berlangsung. Jadi saya berharap bahwa siswa dapat belajar dan bekerja sama dengan baik. Kemudian menghormati pendapat dari orang lain, terutama teman dalam kelompoknya. Jadi hasilnya anak yang sering mengganggu temannya pada saat berdiskusi ini sekarang sudah mulai aktif. Kemudian anak-anak yang malas datang ke sekolah itu mereka agak rajin sekarang. Itu tidak tahu dengan perkembangan di hari-hari yang akan datang. Seperti itu hasilnya Pak Ivan. Oke Pak Joni, jadi sudah ada perubahan yang nampak pada siswa tadi. Kalau yang suka mengganggu tadi sudah mulai tertib, tidak mengganggu temannya. Kemudian yang malas tentang sekolah itu sudah kembali rajin. Jadi Ya. Pak Joni, mungkin ada hal yang dipikirkan oleh Pak Joni supaya nanti siswa yang malas tentang sekolah, kemudian siswa yang suka mengganggu temannya itu dia bisa berubah dengan baik. Maksudnya tidak melakukan hal itu lagi sepanjang hidupnya nanti. Baik itu dia ketika dia masih SD, SMP, ataupun SMA, atau ketika dia sudah dewasa. Artinya dia punya perilaku yang sangat baik. Seperti apa hal yang ingin dilakukan oleh Pak Joni nanti supaya hal-hal yang tidak baik itu ditinggalkan di SMP ya Pak Joni. Maksudnya tidak akan terbawa terus nanti ke depannya. Baik, Pak Ivan. Jadi hal yang saya pikirkan itu saya memanfaatkan kemampuan di dalam diri saya itu untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, terutama dengan siswa yang bermasalah ini, yang tidak sering datang ke sekolah atau tidak rajin ke sekolah. Kemudian yang kedua yang sering mengganggu temannya. Jadi saya percaya bahwa dengan membangun kedekatan emosional, saya lebih mudah memahami kondisi mereka, kemudian membantu mereka menemukan dorongan atau motivasi dari dalam supaya mereka itu sering datang ke sekolah, kemudian yang satu lagi tidak mengganggu temannya pada saat berdiskusi, agar mereka itu sadar bahwa dengan rajin datang ke sekolah itu meningkatkan prestasi akademik, kemudian meningkatkan karakter yang baik atau karakter yang positif di dalam dirinya. Karena dengan rajin datang ke sekolah itu melatih diri mereka itu untuk mempunyai karakter yang positif dari dalam dirinya. Seperti itu. Oke Pak Joni, Pak Joni punya impian bahwa
dengan membangun hubungan yang dekat, hubungan yang baik dengan siswa, pasti siswa juga akan berubah dan perilaku-perilaku yang baik nanti, karakter-karakter yang baik nanti akan tertanam pada diri siswa. Lalu Pak Joni, apakah Pak Joni punya rencana, maksudnya kapan itu dimulai membangun hubungan yang akrab dengan siswa, kemudian juga nanti ketika sudah membangun hubungan yang akrab dengan siswa, lalu Pak Joni memberikan nasihat ataupun mendidik siswa itu agar mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, menghindari tindakan-tindakan yang seperti yang disebutkan oleh Pak Joni tadi, malas datang sekolah, kemudian juga suka mengganggu teman. Baik, rencana saya itu saya akan lakukan langkah ini di minggu depan ini, Pak Ivan. Jadi setelah minggu ini saya akan melakukannya di minggu depan ini supaya menyadarkan mereka. Jadi langkah-langkah yang saya ambil itu antara lain memberikan tugas atau peran khusus kepada siswa yang sering mengganggu. Kemudian siswa yang malas datang ke sekolah itu saya juga memberikan peran khusus agar mereka itu mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya agar sering datang ke sekolah. Karena dengan peran dan tugas yang diberikan, anak-anak merasa tertantang untuk lebih rajin datang ke sekolah. Karena mereka memikul tanggung jawab yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Jadi itu langkah-langkah yang saya ambil di minggu dalam waktu dekat ini, begitu Pak Evan. Oke Pak Joni, jadi nanti Pak Joni akan memberikan tugas tambahan, mempercayakan mereka tugas-tugas tertentu agar mereka dilatih untuk bertanggung jawab. Lalu Pak Joni, untuk suksesnya nanti cita-cita dari Pak Joni ini, keinginan Pak Joni ini, kira-kira siapa-siapa saja yang bisa dilibatkan oleh Pak Joni? Baik, untuk kesuksesan dari apa yang saya rencanakan ini, saya akan melibatkan yang pertama itu tentu siswa itu sendiri, kemudian teman-teman guru atau rekan-rekan guru di sekolah, kemudian saya libatkan juga orang tua mereka. Itu pihak yang dilibatkan dalam rencana saya ke depannya ini, dalam waktu dekat ini terutama Pak Evan. Begitu. Oke Pak Joni, jadi nanti banyak pihak yang akan dilibatkan untuk mewujudkan keinginan Pak Joni tadi, siswa itu rajin datang sekolah, kemudian juga memiliki perilaku yang baik, tidak suka mengganggu teman. Lalu Pak Joni, seperti apakah komitmen Pak Joni ke depannya? Maksudnya terhadap impian dari Pak Joni atau rencana dari Pak Joni ini, apakah punya komitmen supaya hal ini terus-menerus dilakukan dan juga perilaku yang dimiliki oleh siswa itu, perilaku baik maksudnya, perilaku baik itu tetap ada dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Jadi komitmen saya itu secara konsisten saya menerapkan aksi yang sudah saya susun karena saya sudah memang susun rencana aksinya, termasuk memberikan dukungan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus, serta menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan rekan guru. Nah, itulah komitmen saya atau rencana aksi saya ke depan atau dalam waktu yang singkat ini. Jadi saya juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi hasil dari setiap tindakan atau rencana yang saya buat itu. Nah, itulah komitmen saya. Saya juga harus membuat evaluasi apakah rencana aksi yang saya buat itu berhasil atau tidak. Supaya rencana saya ini bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang lain juga. Baik Pak Joni, terima kasih untuk komitmennya Pak Joni ya. Saya sangat penasaran nanti seperti apa hasilnya ketika Pak Joni sudah mewujudkan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi
misalnya melakukan pendekatan emosional, membangun kerjasama yang akan dilakukan minggu depan ini. Dan saya nanti ingin menggali bagaimana hasil dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Joni. Iya. Nanti kalau rencana aksi yang sudah saya buat ini berhasil, itu mungkin saya share atau akan saya bagikan begitu, Pak Ivan. Oke, Pak Joni, terima kasih untuk ceritanya selama beberapa menit ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Joni nanti dapat berhasil, tetap semangat dan selalu sukses, Pak Joni. Ya, terima kasih juga Pak Ivan karena sudah menemani saya dalam beberapa menit ini untuk mendengarkan keluhan saya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Joni, sama-sama Pak Joni. Ya. Oke, sekarang Pak Joni sudah jadi coach. Oke, terima kasih Pak Ivan. Sekarang saya yang jadi coach sekarang. Sekarang Pak Ivan jadi coachnya. Baik, kita langsung mulai saja Pak Ivan. Oke, siap. Selamat sore Pak Ivan. Selamat sore Pak Joni. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak Joni. Kalau Pak Joni bagaimana kabarnya? Sama, saya juga kabarnya baik-baik saja. Semoga selalu dalam keadaan baik terus ke depannya. Seperti itu ya Pak Ivan. Amin Pak Joni, amin. Baik, ngomong-ngomong Pak Ivan, jadi saya pengen dengar lebih banyak tentang keluhan karena saya lihat Pak Ivan akhir-akhir ini itu agak murung atau agak sedikit galau itu. Jadi saya ingin menggali lebih dalam apa sih yang Pak Ivan pikirkan sehingga merasa galau terus. Karena saya lihat dari raut atau roman mukanya. Oke, Pak Joni. Diceritakan Pak Ivan. Ya, luar biasa Pak Joni ya. Ini baru teman sejati ini. Dia bisa membaca saya punya ekspresi, saya punya raut wajah. Jadi Pak Joni, saya bisa bercerita sedikit ya Pak Joni ya. Memang benar silakan, Pak. Bahwa saya mengalami suatu masalah ya. Masalah ini terkait dengan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah. Jadi begini ceritanya Pak Joni, tempo hari waktu awal pelajaran itu bulan Juli itu kami di sekolah ini bersepakat dengan orang tua murid untuk mengadakan pembelian pakaian ya, pembelian pakaian seragam khusus untuk anak sekolah itu dari kelas 1 sampai 6 dan juga pakaian olahraga itu secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu disepakati dan saat ini pakaiannya itu sudah ada, sudah penyediaannya sudah bawa ke sini dan yang menjadi kendalanya bahwa ada orang tua yang belum membayar pakaian ini. Dan imbasnya itu adalah anak-anak yang orang tuanya tidak bayar itu tidak mendapatkan pakaian itu. Jadinya anak-anak ini kalau mereka mengenakan pakaian biasanya hari Jumat itu mereka pakai seragam batik sekolah, warnanya itu variasi sekali. Ada yang sudah mengenakan pakaian batik yang sudah dibeli, ada yang tidak karena mereka orang tuanya itu belum melunasi. Kemudian juga saya juga beban karena memang kami belum melunasi uang ini ke penyedianya juga. Jadi saya merasa beban dengan penyedia barang dan juga saya juga berpikir bagaimanakah psikologis dari anak-anak ini yang orang tuanya itu seperti kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka. Itu yang saya pikirkan Pak Joni sehingga saya merasa tidak terlalu bersemangat begitu Pak Joni. Berarti Pak Evan sebelum melakukan pembelian pakaian olahraga atau seragam olahraga ini, Pak Evan berkomunikasi dulu dengan orang tua, begitu ya Pak Evan ya? Iya, sebelum kami memutuskan untuk membelinya, kami
membuat rapat terlebih dahulu bersama mereka. Kami undang semua orang tua murid. Kalau ketika sudah disetujui, baru kami kemarin melakukan pemesanan kepada penyediaannya, Pak Joni. Gitu. Berarti apa tujuan dari Pak Evan ini ya untuk mengadakan rapat atau pertemuan dengan orang tua murid? Jadi terkait dengan masalah siswa yang belum membayar uang sekolah ini. Jadi tujuannya itu untuk apa begitu, Pak Evan? Baik, Pak Joni. Jadi sampai saat ini memang kami belum pernah buat rapat dengan orang tua yang belum membayar atau belum melunasi uang pakaian itu. Memang belum rapat, tapi kami sampaikan itu secara lisan kepada anak-anaknya. Lalu pertemuan yang kami buat kemarin itu hanya pertemuan waktu pertamanya itu memutuskan tentang membeli pakaian itu. Lalu setelah itu tidak ada pertemuan lagi, dan ketika pakaiannya sudah ada, lalu kami sampaikan kepada anak-anak bahwa pakaian sudah ada, silahkan diambil, yang penting bawa dengan uangnya. Tapi masih ada orang tua yang masa bodoh begitu, Pak Joni. Begitu. Jadi masih banyak orang tua yang masa bodoh atau belum membayar pakaian seragam olahraga anaknya. Jadi Pak Evan, apa yang diharapkan dari Pak Evan ini setelah membahas masalah ini dengan orang tua nanti? Yang diharapkan dari Pak Evan itu apa? Baik, Pak Joni, saya mengharapkan begini. Saya mau supaya siswa-siswi di sekolah saya ini, mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini, mengenakan pakaian seragam yang sama. Tidak ada yang warna-warni, ada yang pakai pakaian seragam batik, ada yang pakai pakaian biasa saja. Maksudnya saya tidak mau seperti itu, karena itu nanti menimbulkan beban psikologis terhadap siswa. Lalu yang kedua juga, saya mau supaya hubungan antara sekolah dengan pihak ketiga, dengan pihak penyedia itu baik-baik saja. Artinya tidak ada utang piutang, begitu Pak Joni. Artinya baik-baik saja. Kalau misalnya ada utang lagi, itu nanti menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak ketiga terhadap sekolah ini. Jadi seperti itu keinginan saya. Artinya hubungan saya dengan siswa, kemudian juga dengan orang tua itu baik. Kemudian siswa juga merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran karena merasa sama saja, tidak ada perbedaan dengan berpakaian seperti itu. Kemudian juga penyedia barang atau pihak yang menyediakan pakaian juga percaya dengan sekolah kami, begitu. Karena kami pesan ini besar sekali, Pak Joni, begitu. Jadi memang tujuan dari Pak Evan ini sangat mulia sekali agar anak-anak ini tidak mempunyai beban psikologis kalau melihat teman-teman yang lain itu berpakaian seragam olahraga semua. Jadi Pak Evan, bagaimana Pak Evan melihat dampak dari masalah ini terhadap pembelajaran peserta didik ini di sekolah? Ya, memang Pak Joni, kalau kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran, tentu saja siswa yang tidak, atau maksudnya belum membeli pakaian ini, tidak mengenakan pakaian seragam batik yang sudah ada ini, yang dipakai secara umum oleh sekolah kami ini, tentu mereka merasa minder. Kemudian juga nanti siswa-siswi tersebut nanti enggan untuk datang sekolah. Maksudnya tidak mau datang sekolah karena mereka belum mempunyai pakaian yang sama dengan teman-temannya. Jadi itu yang menjadi hal yang membuat saya merasa beban, kemudian juga tentu mengganggu kenyamanan dan juga niat motivasi dari siswa untuk belajar, terutama untuk datang sekolah. Seperti itu, Pak Joni. Jadi Pak Evan, mungkin ada kendala dari siswa ini, orang tua siswa ini yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran seragam olahraga untuk anak-anaknya. Mungkin ada kendala ekonomi dari orang tuanya begitu. Ya, Pak Joni. Memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apa penyebab orang tua itu tidak membayar. Karena memang rata-rata orang tua murid kami ini pekerjaannya petani. Tapi kalau saya berpikir juga, kenapa orang tua yang lain yang memang
pekerjaannya petani itu bisa membayar. Kenapa yang lain tidak? Artinya eh, kami akui bahwa memang sejauh ini kami belum menggali kenapa sampai seperti itu. Dan kami sudah minta atau sudah melakukan komunikasi melalui anak-anak supaya orang tua yang belum membayar tersebut silakan datang ke sekolah, sampaikan apa alasannya. Begitu Pak Jo. Tapi mereka tidak datang. Jadi begitu ya Pak. Jadi Pak Evan, apakah Pak Evan sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai hal ini? Kemudian bagaimana tanggapan dari orang tua siswa ini yang belum membayar pakaian seragam olahraga ini? Jadi Pak Joni, memang kami ini belum bertemu dengan orang tua. Kami hanya kesan ini melalui anak-anak. Dan juga saya pernah komunikasikan ini kepada ketua komite sekolah kami supaya nanti disampaikan kepada orang tua kalau ada kesempatan-kesempatan. Jadi kalau sekolah atau misalnya guru-guru atau saya sendiri bertemu dengan kepala dengan orang tua secara langsung membicarakan hal ini belum pernah dilakukan Pak Joni. Oh, berarti belum melakukan pertemuan dengan orang tua yang orang tua siswa yang belum melakukan pembayaran ini, ya, Pak Evan ya. Ya, Pak Joni. Jadi Pak Evan, mungkin ada solusi yang sudah dipertimbangkan oleh Pak Evan sendiri untuk membantu siswa yang belum membayar pakaian olahraga ini. Solusi untuk membantu peserta didik yang belum membayar pakaian olahraga ini, agar peserta didik ini tidak malas datang ke sekolah, kemudian juga tidak ada beban psikologis dengan temannya, karena temannya itu pada memakai pakaian seragam olahraga, sedangkan mereka itu tidak, terutama yang belum membayar pakaian seragam olahraga ini. Jadi mungkin solusi yang dipertimbangkan oleh Pak Evan itu seperti apa? Baik, Pak Joni, saya sempat berpikiran begini Pak Joni, kalau misalkan kami melakukan komunikasi atau memberitahu orang tua melalui anak-anak, bisa saja anak-anak ini tidak sampaikan itu kepada orang tua. Lalu rencana saya ke depannya ini, saya membuat surat untuk semua orang tua yang belum membayar uang pakaian itu untuk mengadakan pertemuan di sekolah ini, lalu nanti disitulah kesempatan kami menggali apa alasan mereka tidak membayarnya. Kemudian yang kedua, nanti saya juga akan melakukan kunjungan ya Pak Joni. Itu rencana saya juga melakukan kunjungan ke rumah orang tua, karena memang orang tua di sini sibuk dengan kerjanya di kebun. Jadi kami nanti bersama-sama dengan teman-teman guru melakukan kunjungan ke rumah orang tua yang belum membayar uang pakaian ini, supaya bisa didapatkan alasan mereka tidak membayarnya. Kemudian yang ketiga nanti untuk menjaga hubungan baik kami dengan pihak ketiga nanti, kami bekerja sama saja dari sekolah ini, mungkin kumpul uang dari para guru ya untuk membayar pakaian atau sisa dana yang belum kami bayarkan kepada penyedia pakaian. Kemudian yang keempat juga nanti untuk menyeimbangkan, artinya tidak ada atau tidak menimbulkan kesenjangan antara siswa yang berpakaian seragam dengan yang tidak, maka nanti kami para guru di sini juga akan menjelaskan itu kepada dengan para siswa saat apel saat kegiatan piket pagi juga akan disampaikan kepada siswa supaya mereka tetap merasa nyaman sambil menanti orang tua mereka akan melunasi kebutuhan mereka terkait dengan perlengkapan pakaian itu. Jadi itu yang ada dalam pikiran saya Pak Joni. Oh, itu yang terima kasih Pak Evan. Jadi mungkin ada dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Evan tadi, adakah tidak yang diprioritaskan untuk beberapa hari ke depan ini, yang diprioritaskan untuk mengambil langkah karena sekian banyak langkah-langkah yang diambil oleh Pak Evan tadi, yang menjadi prioritas utamanya itu apa untuk menyelesaikan masalah ini Pak Evan? Jadi terima kasih Pak Joni. Jadi yang menjadi prioritas bagi saya itu
ya buat pertemuan itu, buat pertemuan dengan orang tua yang tidak terima, yang belum membayar uang pakaian ini. Jadi dalam waktu dekat ini saya berencana untuk membuat surat kepada orang tua yang belum membayarnya, lalu dibuat pertemuan membahas apa alasan mereka untuk tidak membayar, lalu seperti apa komitmen mereka. Seperti itu Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Evan. Jadi itu tadi prioritasnya. Kira-kira kapan Pak Evan lakukan ini? Pak Joni, rencananya kami akan lakukan ini hari Rabu ini Pak Joni, hari Rabu yang akan datang ini. Baik, Setelah berarti minggu dalam ini. waktu dekat ini ya Pak Evan. Ya, Ya, Pak terima Joni. kasih Pak. Bergerak cepat begitu untuk menyelesaikan masalah ini agar peserta didik di sekolah ini tidak ada beban psikologis lagi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian Pak Evan, apa komitmen Pak Evan yang disiapkan untuk menjalankan atau membantu siswa ini? Komitmen dari Pak Evan itu seperti apa modelnya? Baik, Pak Joni, saya punya komitmen supaya saya punya rencana ini harus bisa berhasil. Rencana saya yang belum itu harus berhasil. Artinya mereka datang semua. Kemudian juga nanti orang tua juga bisa alasan dan buat komite alasan akhirnya nanti kebutuhan siswanya bayar uang pakaian itu saya punya depan Pak Joni. Oke, baik, terima kasih Pak Evan. Jadi komitmennya sangat luar biasa sekali untuk membantu masalah ini, terutama terhadap siswa yang belum melunasi atau membayar uang sekolah ini. Kira-kira Pak Evan, siapa yang Pak Evan libatkan untuk membantu memecahkan masalah ini? Siapa saja yang Pak Evan nanti libatkan ini? Ya, baik Pak Joni. Nanti untuk membantu kegiatan ini, yang saya libatkan tentu yang pertama adalah rekan-rekan guru, kemudian yang kedua adalah ketua komite sebagai perwakilan dari orang tua, kemudian orang tua begitu Pak Joni. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Tadi Pak Evan sudah banyak bercerita. Jadi saya menjadi penasaran seperti apa nanti hasilnya ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Pak Evan ini, terutama prioritas utama yang sudah disiapkan oleh Pak Evan. Kemudian tadi dalam waktu dekat akan melaksanakan. Kemudian siapa yang Pak Evan libatkan. Jadi saya jadi penasaran seperti apa hasilnya nanti. Nanti kalau hasilnya bagus bisa di-share pengalamannya supaya juga akan ditularkan ke teman-teman pendidik yang lain. Seperti itu Pak Evan. Jadi terima kasih untuk berbagi ceritanya Pak Evan, sudah bisa meluangkan waktunya tadi. Jadi selamat sore Pak Evan. Oke, terima kasih juga Pak Joni. Terima kasih sudah memandu saya agar saya bisa berpikir bagaimana menemukan solusi terhadap apa yang saya alami selama ini. Dan juga saya nanti akan membagikan cerita terkait dengan hasil yang saya lakukan berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Mohon dukungannya ya Pak Joni supaya saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian nanti bisa berbuah hasil yang baik juga Pak Joni. Siap Pak, saya selalu siap mendukung dan berkolaborasi nanti. Jadi saya menjadi lebih penasaran ini seperti apa hasilnya ke depan ini oleh langkah-langkah yang diambil oleh Pak Evan ini. Baik, terima kasih Pak Evan. Jadi selamat sore. Sampai di sini dulu perjumpaan atau pertemuan kita ya. Oke Pak Joni. Ya, terima kasih banyak dan selamat sore Pak Joni. Sekarang kita Pak Joni dengan Pak Stefan bisa langsung isi lembar refleksi dulu ya 10 menit. Setelah itu nanti silakan menyampaikan refleksi. Oh ya, siap Pak Fasil. Oke Pak Fasil, kami akan langsung isi refleksi.
Pak Joni, Pak Joni, Ya, Pak Evan. bagaimana kita langsung Ya, sampaikan kita punya hasil refleksi, Pak Joni? ya. Bisa. Dari saya dulu, Pak Joni ya. Oke, ya, dari Pak Evan dulu. Baik, jadi refleksi saya terkait dengan coaching yang sudah kita lakukan tadi, Jadi berdasarkan hasil refleksi saya bahwa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi itu adalah saya sebagai coach, sudah mengarahkan mengarahkan Pak Joni tadi melalui pertanyaan-pertanyaan penuntun. Artinya saya sudah arahkan Pak Joni tadi sampai pada komitmen itu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki dari tugas saya sebagai coach itu, jadi saya menyadari bahwa saya sebagai coach itu belum sempurna ya memiliki kompetensi inti coaching itu. Jadi saya tadi belum menunjukkan kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif itu juga tidak, karena jujur saja bahwa di sekolah ini kami ini masih di ruangan sebelah ini masih ada teman-teman guru yang sedang bekerja. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya tadi saya merasa bahwa belum berbobot karena belum bisa menggugah Pak Joni tadi untuk bisa bercerita lebih dalam terkait dengan pengalamannya sebagai seorang guru di SMP 5. Lalu hal yang saya lakukan Pak Joni agar tetap dalam kondisi princess atau kehadiran penuh itu, ya saya harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, dalam hal ini adalah coaching. Kemudian juga saya tidak boleh berbagi perhatian dengan hal-hal lain seperti handphone atau suara-suara yang mengganggu, suara-suara sekitar. Artinya saya harus fokus dengan apa yang diceritakan. Lalu untuk memaksimalkan itu, ya saya harus bisa meninggalkan ego saya, kemudian juga melatih untuk selalu fokus dan juga meninggalkan aktivitas-aktivitas lain. Memang Pak Joni, saya masih berpikiran dengan akreditasi ini, masih ada dokumen yang harus kami kirimkan sore ini. Jadi pikiran saya juga masih di situ yang lainnya, sehingga saya belum terlalu nampak tadi soal mendengarkan secara aktif itu. Untuk lalu bagaimana perasaan saya saat Pak Joni tadi melakukan coaching terhadap saya. Jadi saat saya di coaching tadi, saya merasa sangat dihargai dan didengarkan. Artinya Pak Joni sungguh mendengarkan saya dan Pak Joni juga sangat menghargai saya, sehingga saya merasa senang, sehingga saya juga bisa menceritakan pengalaman saya dengan sangat jujur. Artinya Pak Joni menempatkan saya itu dengan sangat baik, sangat mendengarkan saya, dan saya merasa dihargai sekali. Lalu saya juga merasa senang karena sebagai coach, Pak Joni sudah bisa mengarahkan saya untuk bisa berpikir terkait solusi dari masalah yang saya alami. Jadi itu refleksi diri saya, Pak Joni. Selanjutnya saya ingin mendengarkan refleksi dari Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Evan untuk refleksinya selama sesi coaching kita tadi. Jadi dari saya, jadi selama sesi coaching dalam percakapan ini, saya merasa itu komunikasi kita itu berjalan dengan lancar dan baik tadi. Kemudian Pak Evan dapat menjelaskan ide-idenya dengan jelas terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya tadi. Kemudian saya juga mengerti apa yang Pak Evan maksud itu tadi. Kemudian saya juga tadi itu mendengarkan Pak Evan itu dengan baik. Saya menyimak tadi ide-ide yang sangat baik dari Pak Evan itu tadi untuk berbagi. Kemudian sehingga setiap pendapat
setiap pendapat saya itu didengarkan dengan baik oleh Pak Evan. Jadi hal ini membuat diskusi kita tadi berjalan dengan lancar, kemudian penuh dengan interaktif juga. Kemudian meskipun tadi percakapan kita Pak Evan berjalan dengan baik dan lancar, kemudian interaktif juga. Jadi saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi di antaranya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Pak Evan itu tadi belum berbobot. Kemudian juga saya ingin memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang lebih mudah dipahami. Kemudian saya juga merasa kurang memberikan arahan pada sisi kucing tadi, karena mungkin saya juga mempunyai pikiran bercabang ini tadi. Karena selalu memikirkan hal-hal lain seperti persiapan UKIN yang akan dilaksanakan minggu depan ini. Kemudian untuk tetap fokus, saya menghindari gangguan-gangguan seperti gangguan dari suara-suara anak kecil yang sedang bermain di luar ini. Kemudian saya berusaha menenangkan pikiran saya saat berbicara dengan Pak Evan tadi. Kemudian saya berusaha tadi mendengarkan penuh perhatian tanpa harus mendengarkan hal-hal lain atau hal-hal yang mencuri fokus saya di luar itu saya abaikan. Karena sesi kucing kita ini kan harus ada perhatian penuhnya. Kemudian juga saya memperhatikan tadi ekspresi wajah Pak Hevan, kemudian bahasa tubuhnya itu sepertinya sangat ceria seperti itu. Meskipun tadi pikirannya itu bercabang tetapi sangat ceria. Memang orangnya itu sangat ceria sekali. Ada kendala sedikit tadi Pak Van. Kendalanya itu karena di sini hujan tadi, jadi suaranya agak terputus-putus itu beberapa detik saja. Selebihnya atau selanjutnya itu suaranya menjadi lancar kembali. Kemudian untuk rencana ke depan ini saya berencana untuk berlatih memberikan umpan balik yang lebih positif lagi atau yang bersifat membangun atau konstruktif yang jadi saya ingin percakapan ini bisa lebih terarah lagi gitu. Karena mungkin tadi saya itu di sini tuh hujan agak berisik sehingga kurang fokus atau kurang terarah sedikit. Jadi Pak Evan tentang cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan diskusi ini saya harap di rukol selanjutnya itu berbagi ide atau berbagi praktik baik ini itu yang saya harapkan di pertemuan kita atau di rukol kita selanjutnya. Jadi itu refleksi pribadi saya terkait dengan sesi praktik kucing kita tadi Pak Evan. Jadi terima kasih untuk refleksinya terkait dengan peran saya sebagai coach tadi. Kemudian saat percakapan ini saya merasa sangat bahagia sekali karena bisa berbagi ide atau berbagi pengetahuan dengan Pak Evan. Jadi saya berbicara dengan bebas tentang masalah yang hadapi di sekolah, yang saya hadapi di sekolah. Kemudian selain itu saya merasa saya itu sepertinya dihargai sekali oleh Pak Evan itu tadi. Merasa dihargai karena apa? Karena setiap perkataan saya itu selalu didengarkan dengan penuh dengan baik oleh Pak Evan. Jadi saya lebih termotivasi untuk kedepannya untuk mencoba hal-hal baru setelah Pak Evan berbagi ide dan penjelasan-penjelasan yang baik tadi. Selama sesi kucing tentunya tadi. Jadi itulah refleksinya Pak Evan. Terima kasih banyak. Baik, Pak Joni, terima kasih untuk refleksinya juga. Semoga kita bisa praktekkan ini di lembaga pendidikan kita masing-masing, Pak Joni. Iya, itu yang diharapkan Pak Ivan. Jadi kita bisa nanti praktekkan ini sebagai coach untuk rekan guru, kemudian untuk peserta didik kita di sekolah. Jadi sore ini kita mendapat ilmu atau pengetahuan baru ini. Oke, terima kasih Pak Boni, Pak Maksi. Saya hentikan rekamannya.
Bapak bisa langsung kembali ke main room ya. Oke. Oke, yang di main room Pak Joni, Pak Stefan, Ibu Eldis, Ibu Cica boleh saling cerita dulu. Kira-kira seperti apa pengalaman tadi saat melakukan coaching sambil menunggu yang kelompok 3. Apa sih kendalanya? Ibu Eldis tadi sempat terpental. Ibu, ya. Ya, memang tadi dalam pelaksanaan coaching itu, Pak, padahal sudah mulai direkam, karena terkendala jaringan, hujan, terus saya juga tidak bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Begitupun saya mungkin tidak bisa menceritakan baik karena jaringan kami di sini juga, ini juga lampu baru menyala, jadi ini terkait jaringan ini tadi kendalanya di situ. Mungkin dalam menyimak masalah tadi saya lebih perhatian ke mulutnya Ibu Cica saja. Ada kata-kata yang kurang jelas itu saya membaca dari mulutnya Ibu Cica. Kebetulan Ibu Cica punya cara lafal kata juga mulutnya jelas, jadi saya bisa maksudnya Ibu Cica begini. Mungkin itu ya menjadi kendala saya tadi. Hujan lebat di sini tadi Pak, angin juga. Itu saja dari saya. Oke. Oke, terima kasih ya. Tinggal Pak, oh ya, Pak Maksi juga sudah bergabung ini. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Agak baik sebetulnya ya. Yang saya dengar, yang saya tangkap juga di rekaman kayak nanti suara sangat jelas karena mungkin memang cuaca ya sudah juga baik di tempatnya Bapak Ibu gitu. Tapi memang sambil halawan baju saya dengar masih ya saat coaching berlangsung itu juga masih hujan, angin dan Oke, tapi sebagian besar pelaksanaan coaching walaupun dari kelompok 3 Pak Boni dengan Pak Maksi agak terlambat gitu ya. Karena tadi kita antisipasi Ibu Sun belum bisa melakukan praktek coaching, ya dipadukan saja antara Pak Boni dengan Pak Maksi. Terima kasih memang mengalir ya Bapak Ibu. Mengalir, saya lihat tadi mengalir Pak Joni, Pak Stefan mengalir betul. Hanya yang saya mau tekankan kembali ini adalah pahami alur ya Bapak Ibu. Pahami alur. Bapak Ibu menggunakan kan tadi alur tirta gitu ya. Di bagian tujuan itu harus jelas. Harus jelas terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan Bapak Ibu, di sini letak apanya itu sebetulnya ada di coach. Bagaimana coach memberikan pertanyaan supaya coach ini dia bisa menyampaikan sendiri, menemukan sendiri apa yang dia ingin capai dari proses diskusi itu. Topik apa yang dia ingin bahas ya pada kesempatan itu. Karena itu di bagian awal di alur tujuan itu coach itu bertanya untuk menggali itu. Apa yang ingin didiskusikan hari ini? Ya, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dari proses kita hari ini? Apa yang mungkin bisa saya bantu? Ini kan coach yang menyampaikan itu. Kemudian beri kesempatan ya. Sebagian besar tadi di sikap mendengar ya, mendengar yang baik sudah. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sekali-sekali coach itu memberikan tawaran solusi. Ya, tadi ada beberapa penggunaan istilah saya sedikit mendengar dari Pak Joni ya. Mungkin orang tua ya. Ini kan berarti beri peluang kepada Kuci ini untuk mengarahkan jawabannya. Atau tadi misalnya mungkin Pak Stefan ya belum menyampaikan itu. Orang tua belum sekolah Pak Stefan belum mengetahui keadaan ekonomi. Begitu yang saya simak tadi. Jadi ketika menggunakan kata mungkin itu berarti kan alternatif ya. Alternatif itu diberikan oleh coach. Ini mohon dihindari, jangan sampai kita memberikan kemungkinan atau bayangan jawaban terhadap ini. Biarkan coach itu sendiri, itu memikir dengan caranya sendiri. Kita hanya memancing dia. Bagus di Bu Eldis punya tadi dia bertanya. Mungkin ada cara yang terpikirkan ya, terpikirkan oleh ibu yang selama ini belum dijalankan.
ya itu mungkin akan lebih bagus sehingga nanti memancing kucing ini untuk untuk berpikir dan apa ya, biarkan dia berpikir sejenak kemudian menyampaikan ide atau apa, itu akan lebih bagus ya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memang harus diakui ya. Jadi untuk terampil dalam kucing ini itu memang tidak cukup dengan latihan sekali dan dua kali. Ini sudah saya sampaikan sejak di sesi satu. Latihan secara terus-menerus, terutama Bapak Ibu yang saya tadi katakan, pahami alur ya. Setidaknya dalam bayangan kita Bapak Ibu tahu di bagian tujuan pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa berikan itu apa, diidentifikasi dalam menggali apa yang terjadi, apa yang saya bisa tanyakan. Kemudian di rencana aksi ya, di aksi yang akan dilakukan, apa yang pertanyaan-pertanyaan apa yang saya bisa berikan. Kemudian di tanggung jawab ya. Jadi apa yang bisa saya tanyakan? Ya, ini semua diberikan supaya kita mendapatkan banyak hal ya sebagai coach, terutama mendapatkan banyak hal dari coach kita. Nah, Bapak Ibu, jadi Ibu Sun bisa mendengar suara kami, Ibu Sun? Nah, oke. Semua ini kan sudah ya. Ini pasangannya tadi sudah pas. Tinggal Ibu Sun. Tinggal Ibu Sun nanti silakan itu nanti disampaikan ke Ibu Sun ya. Mudah-mudahan Ibu Sun bisa mendengar kita. Jadi cari teman siapa saja yang menurut Ibu Sun di kelas ini yang bisa diajak untuk melakukan praktek kucing ini, kemudian direkam ya dengan caranya seperti atau Ibu Sun mungkin dekat dengan siapa begitu. Bisa menggunakan media yang lain, intinya bisa direkam, kemudian nanti tugasnya diunggah. Nah, Bapak Ibu, rekaman Bapak Ibu itu tentu belum bisa diproses hari ini ya. Mungkin besok baru akan saya cek sudah bisa masuk ke email. Kemudian nanti saya akan teruskan ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu silakan unggah ya. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan, perlu dikurangi di bagian pengantar mungkin Bapak Ibu bisa menguraikan lah. Setidaknya ada tidak langsung masuk ke rekaman itu ke Bapak Ibu. Mungkin ada pengantarnya gitu, perkenalan apa segala macam, apa yang isi videonya apa. Sehingga nanti bisa diunggah pada LMS-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu rekaman yang sama itu kan nanti kepada dua teman ya. Misalnya tadi Pak Stefan dengan Pak Joni itu menggunakan rekaman yang sama, hanya mungkin beda di pengantar ya, perkenalan gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, kita kayaknya memang belum berakhir sampai di latihan di sesi 2 ini. Bapak Ibu, demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu nanti di demonstrasi, nah setelah alur ini kan Bapak Ibu melakukan demonstrasi kontekstual. Juga Bapak Ibu melakukan praktek kucing, ya, melakukan praktek kucing. Hanya harapan saya, kalau yang di Rukol ini kan Bapak Ibu menggunakan media Google Meet ini, ya kalau boleh ya ini juga mungkin kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertemu secara langsung. Jadi tentu dengan pertimbangan begini, cari teman yang paling dekat ya, supaya bisa dijangkau, bisa bertemu dan melakukan di demonstrasi kontekstual itu Bapak Ibu melakukan rekaman praktik kucing. Nah, tetapi agak berbeda Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di LMS panduan di demonstrasi kontekstual ada. Tetapi kali ini kita lebih menginginkan praktek kucing itu nanti dilakukan dalam supervisi akademik. Agak berbeda ini dan tingkatannya mungkin ini. Dan Bapak Ibu nanti harus berperan sebagai pertama supervisor. Ya, supervisor nanti tugasnya apa? Dia melakukan kucing kepada coach sebelum coach melakukan kucing terhadap kucing. Ya, ini pertama. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu yang kedua, ini seperti bermain peran nanti Bapak Ibu ya. Yang kedua nanti kesempatan kedua adalah coach melakukan kucing terhadap kucing. Kemudian berikutnya adalah kembali supervisor melakukan kucing pasca ya, melakukan kucing pasca observasi yang dilakukan ini. Karena itu Bapak Ibu
silakan tentukan teman. Ya, saya tidak tahu, tetapi kita bisa bayangkan Ibu Eldis, Ibu Cica dengan siapa lagi yang dekat Labuan Bajo mungkin nanti bisa bertemu berkumpul untuk membuat kalau misalnya memungkinkan, tetapi kalau tidak, tetapi harapan saya kalau bisa supaya nanti di video yang Bapak Ibu hasilkan itu nanti kan rolling Bapak Ibu ya. Jadi yang supervisor di siklus 1, di siklus 2 dia Bapak Ibu, dia berganti menjadi coach dengan peran yang sama tadi berputar ya. Kemudian di siklus 3 dia berperan sebagai kunci. Setidaknya setiap orang itu mengalami 3 peran itu. Sebagai supervisor, kemudian sebagai coach, dan sebagai kunci. Nah, kalau di kelompok kelas sebelah tadi saya menginginkan dan mereka sepakat untuk bertemu secara langsung buat rekaman itu. Saya tidak membatasi, tetapi 3 peran itu dalam satu video itu ada. Apakah misalnya ya kebetulan yang dekat ini rata-rata di Velak ini ya. Pak Stefan, saya kira bisa dengan Pak Joni ya. Pak Stefan, kemudian nanti dengan Pak Joni. Saya di apa? Saya di Doso, Pak. Oh iya, Kalau tetapi bisa kan nanti saya Pak Joni dengan Bapak. Saya Pak Joni dengan Pak Maxi saja, Pak. Oke. Karena Nah, lebih Pak dekat. Maksi. ya, lebih dekat kami. Oke, tergantung ya. Saya Ibu Pak Joni Elis, dengan Pak Maxi. Ibu Cica gimana? Kalau saya dengan Kalau berdua, Ibu Sun yang lebih dekat. Ya, dengan Pak Boni dengan Ibu Sun lebih dekat. tapi kan tidak bisa hanya berdua, harus bertiga, minimal 3 gitu. Saya hanya berdua dengan Ibu Eldis di sini, Pak. Harus cari 1 orang lagi, Bu Cica. Ibu Elis. Siapa yang Pak, Ibu bisa izin tarik? bertanya, boleh dari kelas lain atau harus dari kelas kita? Temannya maksudnya. Lebih bagus sebetulnya sih kalau dari 1 kelas ini, tetapi tidak memungkinkan ya. Sepertinya tidak ada yang bersedia datang ke Labuan Bajo hanya untuk itu. Pastilah ada yang siap. Tanggung uang transport. Itu Pak, kepala sekolah itu sudah minta uang transport. Nanti sambil ini kan disepakati kapan gitu, sekali-sekali ada urusan di Labuan Bajo, Pak Kepsek ini Pak Boni, mampirlah saya di- bisa bantu Pak Boni nanti dengan Ibu Sun. Oh Siap. iya, itu berarti sudah 3 orang. Oke. Nah, begini Tapi- Bapak Ibu, yang dekat ini, saya tidak ini ya, mau 5 orang berkumpul di satu titik, intinya setiap orang itu nanti 3 peran itu ada. Ya mungkin yang lain nanti bisa jadi Oke. kameramen kah atau apa begitu. Jadi, tapi kayaknya memang ini ya, Ibu Elis sama Ibu Cica. Ya. Kalau saya dengan Velak ini bisa gabung sama saja, Pak. Dengan Ibu Sun. Iya, iya. Kami 5, iya. 5 Kita orang. kumpul di Kasihan negeri. Ya, Ibu datang Elis ke sama Velak Ibu saja, Cica Pak ini Evan. tidak ada teman. Kurang Siap. teman gitu ya. Yang penting nanti peran itu ya Bapak Ibu, setiap orang itu nanti apa ya, menjalankan peran itu sebagai coach, sebagai kunci dan sebagai supervisor ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan pemandunya itu ada di LMS Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan oleh supervisor ya. Sedangkan proses coachingnya saya yakin Bapak Ibu sudah mahir ini. Ibu Cica gimana? Ini kita belum konfirmasi Saya- dari Ibu Sum ini. Jadi Iya. Kalau saya dan Ibu Eldis memang hanya berdua di sini, Pak. Jadi mungkin minta kerelaannya teman-teman yang bisa datang ke sini. Kalau harus iya bertiga. betul sekali. Iya. Atau Ya. begini saja. Karena memang untuk perannya Ibu harus Sun, Ya, dari Pak Boni. Silakan Pak Boni. ya Pak untuk Boni ya. Ibu Sun, Ibu Cica dan Ibu Eldis gabung jadi 1 saja. Kami yang 4 orang laki gabung jadi 1. Begitu saja. Nah, Boleh juga, ide bagus. Iya. Maksudnya begini Bu Cica, syukur nanti kalau bisa bertemu ya, tapi kalau tidak mungkin dengan cara lain gitu ya, tetapi baik. harus direkam dalam posisi menjalankan peran masing-masing gitu ya. Bisa ya Bu Cica? Didiskusikan Ya. lagi mungkin karena Ibu Sun ini belum Diusahakan. ini, Ibu Sun. Ibu Elis gimana? Ibu Eldis. Oke. Mic-nya belum Itu buka, ya Ibu Bapak Elis. Ibu, intinya di LMS ada.
petunjuk di LMS ada, Bapak Ibu silakan, silakan Ibu Eldis. Ada yang mau dikomentari, mau ditanyakan? Oke, baik, terkait pertemuan ini tadi Pak, saya setuju saja. Kalau memang nanti kendala di pertemuan luring, pertemuan tatap mukanya, mungkin bisa pelaksanaannya itu kami daring saja. Oke, sip. Intinya nanti 3 peran itu ada ya, ada lalu direkam. Maksud saya tadi mengapa harus luring ya? Pertama kan kita kayaknya kesulitan untuk mencari ini untuk akun yang bisa merekam untuk ini. Jadi alangkah baiknya juga supaya bisa dilakukan dengan baik. Pengalaman kita sebelumnya kan memang ya ini kesempatan kita juga untuk saling bertemu mengunjungi. Jadi di kelas sebelah tadi saya janji yang saya bisa jangkau kalau diundang, kalau diajak, saya juga siap untuk supaya kita benar-benar memahami itu ya. Tapi yang jelas syukur kalau bisa ke Labuan Bajo ya. Ternyata Pak Tapi Fasil bisa. tidak, saya tidak dalam hal untuk sebagai peserta itu Oh, ya. Ya untuk mengamati dan mungkin untuk supaya hasilnya ini kalau misalnya bisa terjangkau gitu ya. Jadi disepakati mungkin nanti ajak Ibu Sun ya, Ibu Eldi sama Ibu iya. Cica. Iya Pak, iya. Ya, ya. Begitu juga teman-teman yang lain. Oke, yang bapak-bapak ini kayaknya tidak mau dengan ibu-ibu ini, berempat ini. Tidak apa-apa. Ketentuannya tidak mesti harus ini ya. Yang penting Bapak Ibu setiap CGP atau Bapak Ibu menjalankan 3 peran itu, siap menjalankan yang peran. Nanti kalau ada hal yang mau masih bingung itu bisa ditanyakan, tetapi di LMS sebetulnya sangat detail menjelaskan peran dan siklus yang ada ini. Siap ya Bapak Ibu? Harapan saya ini mohon jangan ditunda. Perhatikan waktu pengumpulan tugas, deadline pengumpulan tugas. Jangan sampai baru bertemu dan melakukan karena agak rumit ya nanti Bapak Ibu ya. Bisa saja ya namanya kita berada di depan kamera. Kalau yang seperti ini kan ya mengalir, tetapi biasanya kalau direkam langsung dan di depan misalnya dengan teman itu pasti akan diulang sampai menghasilkan yang baik gitu. Nah, posisi duduk ya, posisi duduk juga upayakan kamera itu bisa menangkap ketiga peran itu. Ada sebagai supervisornya, kemudian ada sebagai coachnya dan sebagai coachnya. Lalu diusahakan suara bisa ditangkap oleh kamera dan terutama saat coach ya saat melakukan coaching baik itu oleh percakapan oleh supervisor, oleh coach kepada coach dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu? Siap, Ada Pak. hal yang mau ditanyakan lagi? Ada hal yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Cica. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan nanti pada saat membuat rekaman itu apakah merekam full tanpa putus untuk setiap pergantian peran maksud saya Pak? Ataukah begitu satu orang Daripada 2 selesai? kali kerja, ya betul Ya. betul. Daripada 2 kali kerja, menurut saya mending satu paket saja, satu video lengkap gitu ya. Yang di dalamnya ada percakapan oleh supervisornya, kemudian ada coach dengan coach, kemudian ada ini supaya jangan putus. Atau tergantung Bapak Ibu ya. Di LMS ada petunjuknya. Tergantung Bapak Ibu kalau mau misalnya digabungkan, diedit lagi, kemudian penggabungan video-video pendek itu boleh. Intinya nanti yang diunggah itu kan satu video yang lengkap yang ada gitu. Itu ya Bu Cica ya. Iya Pak, ya terima kasih. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu pahami dulu ya, pelajari detailnya. Ini kan Bapak Ibu yang praktik kucing rekamannya kan tinggal tunggu saya kirim, tidak perlu lagi di ini. Tinggal Bapak Ibu memikirkan demonstrasi kontekstual. Kecuali nanti Ibu Sun ya, mohon dibantu nanti Ibu Sun yang dekat ini. Apakah dia nanti ke Pak Buni, ke Pak Maksi, Pak Joni dan Pak ya antara Bapak bertiga untuk membantu Ibu Sun untuk tugas ini karena Ibu Sun belum ada ini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, silakan Ibu Eldis. Oke, baik. Terima kasih Pak.
Yang ingin saya tanyakan mau konfirmasi tentang pelaksanaan demonstrasi kontekstual itu tadi Pak. Misalnya kalau tidak bisa secara luring tadi, mungkin kami bisa pinjam Pak punya akun untuk penggunaan Google Meet. Atau tidak diperbolehkan itu Pak? Oke, ini permintaan apa ini saya agak ini ya, mohon maaf ya, untuk kali ini. Soalnya saya ini kan juga bekerja dengan menggunakan akun yang sama. Ya, dengan akun ini rekaman-rekaman saya juga masih download semua. Karena agak lama ya, apalagi durasi kita yang 3 jam ini kemarin sampai sekarang tuh belum berhasil di-download ya. Kalau akunnya misalnya saya kasih ke Bapak Ibu, bukan 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 ini ya, tetapi saya agak takut saya juga tidak bisa download dengan, saya takut file-filenya juga di dalamnya ini memang tidak Bagaimana berarti kalau untuk pakai Zoom melarang saja apa Ibu ya. Eldis? Ya tergantung mau Zoom. Yang penting ada media yang bisa direkam lah, atau menggunakan perangkat lain yang bisa ini Ibelis ya. Ya, Sorry saya apakah tidak kalau pakai bukan berarti. Zoom Pak tidak berbayar kah kalau untuk rekam? Tidak, tidak, tidak. Oh ya, Oke. syukur kalau begitu. Kayaknya kalau Syukur untuk kalau rekam bisa. dia berbayar Pak, yang premium itu. Tapi kalau yang untuk Zoom pertemuan biasa itu yang tidak berbayar. Atau nanti baru cari tahu saja. Ya, coba cari tahu saja. Pak Arjo paling tahu tentang itu. Nah, Bapak Ibu di instruksi penugasan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, instruksinya adalah Bapak Ibu disilakan merekam video itu, kemudian boleh menggunakan media apa saja termasuk handphone. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Kuci itu menyediakan waktu khusus ya antara 20 sampai 30 menit untuk praktek kucing ini. Jadi soal penamaan dengan segala macam Bapak Ibu baca itu di LMS ya. Apa yang ditanyakan oleh supervisor juga di sana ada contoh. Kemudian ada rubrik yang Bapak Ibu juga bisa download terkait dengan tagihan tugas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Pak Maksi? Oke, berarti kalau tidak ada Bapak Ibu siap untuk menjalankan itu. Jadi saya tunggu tugasnya, ada hal teknis, hal yang belum ini bisa ditanyakan di grup ya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan kita hari ini. Bapak Ibu telah melakukan praktik kucing dengan sangat baik. Tinggal nanti rekaman itu ditunggu, saya akan kirim. Kemudian Bapak Ibu unggah di LMS, perhatikan tanggal pengumpulan tugas. Mulai hari ini juga coba Bapak Ibu diskusikan kapan Bapak Ibu bisa berkumpul bersama atau melakukan praktik kucing lagi untuk kepentingan demonstrasi kontekstual. Tetapi pahami apa yang akan dilakukan, panduan, termasuk rubrik di demonstrasi kontekstual, supaya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Setidaknya tahu apa yang dilakukan, petunjuk, dan berdasarkan petunjuk itu Bapak Ibu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tahu banyak hal yang kurang dari fasilitasi kita. Mohon itu dimaafkan. Semoga Bapak Ibu bisa tetap semangat, terutama ya jaga kesehatan karena masih banyak tugas-tugas yang nanti harus kita jalankan. Sambil saya berharap Bapak Ibu, saya nanti akan kirim di grup ya panduan untuk ikut apresiasi ini. Saya sangat senang kalau misalnya Bapak Ibu di kelas ini ada yang ikut dan nanti terpanggil untuk mengikuti seleksi lanjutan di kabupaten. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon kesediaan siapa kali ini untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Pak Maksi, mohon kesediaannya untuk menutup kegiatan kita dengan doa pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman, guru hebat, marilah kita saat ini menyiapkan hati kita untuk menutup kegiatan
Jom kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini, yaitu melalui Zoom meeting di mana kami berdiskusi banyak hal terkait program kegiatan guru penggerak yang sudah kami jalani selama ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam seluruh tugas kami dan juga dalam seluruh kegiatan-kegiatan kami yang lain. Sebab Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami rejeki, dan hal-hal lain yang menunjang kebutuhan hidup kami. Teristimewa juga saat ini, di mana Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai pada sore hari ini. Biarlah Engkau juga tetap senantiasa bersama kami pada sepanjang malam ini, sehingga kami pun dapat tidur dengan aman. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.